Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengujian hipotesis pada model berpangkat penuh. Untuk menguji model, kita bisa membagi pembahasannya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengujian kecukupan model, atau sering juga disebutnya sebagai goodness of fit dari model. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menguji hipotesis tentang parameter model secara terpisah, atau sering juga disebutnya sebagai pengujian parsial dari parameter model. Oke, baiklah, masuk pada pengujian yang pertama, yaitu pengujian kecukupan model. Nah, maka untuk membahas pengujian kecukupan model, kita kembali lagi pada model yang kita akan uji, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 XI 1 ditambah beta 2 XI 2 dan seterusnya sampai beta K XI K ditambah dengan komponen acak epsilon I. Atau dalam beberapa buku sering juga penggunaan indeks khususnya yang terkait dengan objek dan peubah ini sering ditulisnya terbalik. Notasi peubah atau indeks peubah lebih awal dibanding dengan indeks objek, sehingga ini sering ditulis X1I, kemudian yang ini sering ditulis X2I, dan seterusnya. Namun dalam notasi matrik, karena indeks pertama menyatakan baris sedangkan indeks kedua menyatakan kolom, sehingga bisa dituliskan juga seperti yang tertulis dalam slide. Dalam notasi matrik ini sering dapat dituliskan sebagai II sama dengan X beta plus epsilon, mana X nya berukuran N kali P, dan kita ketahui juga bahwa X ini adalah berpangkat penuh, sehingga rank dari X itu sama dengan K plus 1, atau sering juga sebutnya ranknya sama dengan P. Sedangkan epsilon ini adalah vektor acak yang berukuran N kali 1. Dan ini biasanya kita asumsikan menyebar normal ganda dengan pusatnya di 0, dan matriks varian kovariannya itu adalah I sigma kuadrat. Nah, mungkin Pak Majid pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan lebih lanjut makna dari I kali sigma kuadrat. Nah, ini tentunya merupakan matriks diagonal yang dimana unsur-unsurnya pada unsur diagonal itu adalah sigma kuadrat. Ini berarti bahwa antar epsilon I dengan epsilon C itu saling bebas satu sama lain dengan varian yang sama. Berarti varian dari epsilon I sama dengan varian dari epsilon C dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan metode kuadratur kecil, kita peroleh bahwa penduga dari parameter beta itu adalah X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen Y, yang mana B nya ini sendiri merupakan penduga dari parameter beta. Nah, berdasarkan hasil dugaan ini, maka sisaan dari model yang kita hadapi ini itu diduga dengan E sama dengan Y dikurangi dengan XP, atau sering juga ini dituliskan sebagai Y dikurangi dengan Y duga, di mana Y duga itu sendiri sama dengan
XB. Sebelumnya, di mana jumlah kuadrat regresi itu adalah Y aksen X aksen X inverse dikalikan X aksen dikalikan Y. Atau kalau kita ubah ini dalam bentuk kuadratik standar, ini kita tuliskan sebagai Y aksen AY gitu ya. Dimana A nya ini. Nah, sehingga sebaran dari jumlah kuadrat regresi per sigma kuadrat ini akan mengikuti distribusi chi-square. Nah, ini tentunya sesuai dengan definisi pada bab-bab sebelumnya. Ini dengan derajat bebas R sama dengan K plus 1. Nah, ini kita ketahui merupakan rank dari matrik kuadratiknya, yaitu X aksen X inverse dikalikan X aksen. Dengan parameter ketak sentralan, lambdanya itu adalah 1/2 sigma kuadrat dikalikan beta aksen dikalikan X aksen X beta. Nah, kemudian pada teorema 412, nah ini dengan asumsi yang sama seperti yang digunakan pada teorema 411, maka sebaran dari jumlah kuadrat residual itu akan sama dengan mengikuti sebaran chi-square dengan derajat bebas N dikurangi dengan K plus 1 yang merupakan rank dari matrik I dikurangi ini ya. Dengan parameter ketak sentralan, lambdanya ini sama dengan 0. Nah, seperti kita ketahui bahwa kenapa parameter ketak sentralan ini 0, ini merupakan setengah dari nilai harapan epsilon aksen dikalikan dengan epsilon. Ini merupakan nilai harapan dari setengah dikalikan nilai harapan epsilon dikalikan dengan nilai harapan epsilon. Nilai harapan epsilon sama dengan 0, dengan demikian lambdanya akan sama dengan. Pada teorema 413 itu menyatakan bahwa jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat residual saling bebas. Nah, hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat apakah A kali V kali B itu sama dengan 0. Nah, di mana A-nya itu adalah matrik kuadratik dari jumlah kuadrat regresi, yaitu X dikalikan X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen. Sedangkan B itu adalah matrik dari bentuk kuadratik jumlah kuadrat residual, yaitu I dikurangi X dikalikan X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen. Nah, ini hasil pembuktiannya dapat dilihat dalam slide pembuktian. Nah, kemudian pada teorema 414 itu mengatakan jika matrik X berukuran N kali P dan merupakan matrik berpangkat penuh. Nah, di sini yang menjadi catatan matrik berpangkat penuh dengan rank K plus 1, maka X aksen X itu akan bersifat positif definite. Nah, kemudian selanjutnya dengan memanfaatkan teorema yang sebelumnya tadi, bahwa jumlah kuadrat regresi per sigma kuadrat ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas R dan parameter ketak sentralan lambda. R-nya sama dengan K plus 1 dengan parameter ketak sentralan tadi sama dengan 1/2 sigma kuadrat dikalikan dengan beta aksen X aksen X dikalikan beta.
Berarti dalam kasus ini sebaran sebaran dari jumlah kuadrat regresi ini akan menjadi sebaran chi-square yang sentral itu apabila betanya ini sama dengan 0. Nah, kemudian dari nilai harapan jumlah kuadrat regresi ini kita bisa turunkan memanfaatkan definisi yang sebelumnya juga, yaitu nilai harapan dari bentuk kuadratik itu dengan memanfaatkan ini. Nanti bisa dilihat pada karakteristik dari bentuk kuadratik bahwa nilai harapan dari y aksen AY itu sama dengan teras dari A dikalikan V ditambah mu aksen A mu. Nah, ini nilai harapan jumlah kuadrat regresi per P, atau ini sama dengan nilai harapan dari kuadrat tengah regresi, itu akan sama dengan sigma kuadrat ditambah 1 per P dikalikan dengan beta aksen dikalikan F aksen X inverse dikalikan beta. Nah, berdasarkan nilai harapan ini berarti kalau betanya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, atau kita kembali ke sebarannya ini, kalau betanya sama dengan 0 maka ini akan mengikuti distribusi chi-square yang sentral. Nah, dari nilai harapan berarti kalau ini sama dengan 0 berarti nilai harapan ini akan sama dengan sigma kuadrat. Nah, berdasarkan kondisi ini maka nilai harapan dari kuadrat tengah regresi pada saat beta sama dengan 0 itu akan sama dengan sigma kuadrat, dan sigma kuadrat ini sama dengan nilai harapan dari kuadrat tengah galat. Jadi ini juga sudah ditunjukkan pada pendugaan ragam galat bahwa kuadrat tengah galat itu merupakan penduga tak berbias bagi sigma kuadrat. Nah, maka untuk melakukan pengujian kecukupan model dalam artian bahwa apakah seluruh kovariat X yang kita libatkan di dalam model itu memberikan efek yang signifikan atau tidak terhadap Y. Nah, bentuk hipotesisnya bisa dituliskan seperti ini. H0-nya itu beta sama dengan 0, sedangkan H1-nya beta tidak sama dengan 0. Nah, cuman kita harus hati-hati dalam membaca hipotesis seperti ini. Beta ini adalah vektor. Nah, dalam pernyataan H1 di sini bahwa vektor beta tidak sama dengan vektor 0. Itu artinya asal salah satu saja dari unsur beta ini tidak sama dengan 0, maka kita sudah bisa mengatakan bahwa vektor beta bukan vektor 0. Nah, pada kondisi H0 benar, berarti kalau betanya sama dengan 0, nah tadi sudah ditunjukkan pada sebelumnya dari nilai harapan kuadrat tengah regresi, pada saat betanya sama dengan 0 maka dia akan sama dengan nilai harapan dari kuadrat tengah galat, yaitu sigma kuadrat. Dengan demikian maka pembanding yang baik untuk mengevaluasi beta itu sama dengan 0 atau tidak itu adalah kuadrat tengah galat. Nah, sehingga bisa diturunkan pengujiannya sebagai berikut. Ini adalah kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat.
Berarti kalau ini nilainya sama dengan 1, berarti betul bahwa beta 0 itu beta itu adalah 0. Sedangkan kalau ini bernilai lebih dari 1, berarti beta itu bukan faktor 0. Ya. Nah, statistik uji seperti ini merupakan rasio dari dua sebaran chi-square. Nah, tadi pada teorema sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa ini mengikuti distribusi chi-square, ini juga distribusi chi-square. Maka rasio dari dua buah sebaran chi-square itu akan mengikuti sebaran F. Dengan derajat bebas, ini derajat bebas pembilangnya, berarti derajat bebas dari kuadrat tengah regresi, sedangkan N-P itulah kuadrat tengah inilah derajat bebas dari penyebut. Ya. Dari ANOVA ini kita mendapatkan F yang cukup besar. Tentunya mengatakan cukup besar ini nanti dibandingkan dengan F tabel pada taraf nyata tertentu. Nah, kalau di sini F yang kita dapatkan itu jauh melebihi atau jauh lebih besar dibandingkan dengan F tabel, maka kita akan memutuskan bahwa hipotesis H0 ditolak. Itu artinya data mendukung untuk menyatakan tolakan 0. Apa artinya tolakan 0? Nah, di situ bermakna bahwa paling sedikit ada salah satu dari kovarit yang kita libatkan di dalam model variabel X-nya yang berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, mana yang berpengaruh secara signifikan? Nah, itu tentunya perlu ditelusuri lebih lanjut ke pengujian secara parsial. Nah, untuk melakukan pengujian parameter model yang berpengaruh secara signifikan terhadap Y, nah ini bisa dilakukan dengan melakukan partisi terhadap vektor beta. Nah, katakanlah sebagai contoh bentuk partisi yang kita buat seperti ini. Misalnya kita menduga R parameter yang pertama beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta R-1 ini berpengaruh atau tidak terhadap model terhadap Y. Nah, ini partisi yang kedua. Nah, sehingga bentuk vektor dari beta bisa dituliskan dalam bentuk vektor partisi seperti ini. Ini partisi yang pertama, gamma 1, partisi yang kedua, gamma 2. Nah, partisi yang pertama ini adalah unsur-unsurnya beta 0 sampai beta R-1, sedangkan partisi yang kedua unsur-unsurnya beta R sampai beta K. Nah, tentunya parameter beta ini itu berpadanan dengan partisi dari X-nya. Berarti kalau membuat partisi seperti ini, maka X-nya terdiri juga dari dua partisi. Partisi pertama adalah matrik X1, partisi yang kedua matrik X2. Nah, apa unsur-unsurnya matrik partisi yang pertama ini? Nah, ini unsurnya adalah X0, X1 sampai XR-1. Sedangkan X2 unsur-unsurnya adalah XR, XR plus 1 dan seterusnya sampai X. Nah, sekarang kalau kita ingin menguji apakah parameter pada partisi pertama itu berpengaruh secara signifikan atau tidak. Nah, maka hipotesisnya bisa kita tulis seperti ini. Vektor gamma 1 ini sama dengan vektor 0 dengan H1-nya itu vektor gamma 1 tidak sama dengan vektor 0.
Nah, sehingga kalau seandainya H0 ini benar bahwa gamma 1 itu sama dengan vektor 0, maka model tereduksinya berarti yang dimaksud dengan model tereduksi di sini adalah model yang tidak memuat kovarit yang berpadanan dengan parameter gamma 1 ini. Berarti matrik partisi X1 itu tidak ada di dalam model, sehingga yang di dalam model itu hanyalah matrik partisi X2 yang berpadanan dengan parameter gamma 2. Oke, pada notasi selanjutnya kita akan menggunakan notasi jumlah kuadrat regresi dengan notasi R. R ini singkatan dari regression dengan notasi bintang di dalamnya, berarti bintang ini tergantung dari parameter yang dimaksudkan apa. Oke, kita kembali pada notasi sebelumnya. JKR itu kita hitung dengan menggunakan Y aksen, X aksen, X dikalikan X aksen X inverse dikalikan X aksen Y. Ini adalah jumlah kuadrat regresi. Dengan notasi yang baru kita gunakan adalah R dalam kurung beta, vektor beta. Berarti vektor beta ini adalah jumlah kuadrat regresi yang melibatkan kovarit secara lengkap. Nah, dengan demikian berarti kalau model reduksinya itu seperti ini, maka jumlah kuadrat regresi dari model ini dengan cara yang sama seperti ini, maka bisa dituliskan bahwa R gamma 2 berarti ini adalah beta-beta beta yang ada di dalam model reduksi. Nah, dengan kovarit yang baru itu hanya melibatkan kovarit dalam matrik partisi X2, yaitu tadi XR, XR plus 1 dan seterusnya sampai XK. Nah, sehingga jumlah kuadrat regresi dari model tereduksi itu bisa ditulis seperti ini. X-nya di sini diganti dengan X2, X aksen X inverse diganti dengan X2 aksen, X2 inverse dikalikan dengan X2 aksen. Nah, dengan demikian, dengan memanfaatkan kedua informasi ini, maka kita bisa menghitung berapa jumlah kuadrat regresi dari gamma 1 setelah X2 ada dalam model. Berarti dari model reduksi menuju ke sini berarti ada tambahan dari parameter gamma 1. Nah, berapa tambahan keragaman yang disumbangkan dari menambahkan gamma 1 dari model ini? Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan R dalam kurung gamma 1 bersyarat gamma 2. Berarti ini adalah gamma 2 ada terlebih dahulu, baru disusul dengan penambahan gamma 1. Maka ini bisa dihitung dengan menggunakan jumlah kuadrat regresi dari model penuh R beta dikurangi dengan jumlah kuadrat regresi kalau hanya ada gamma 2 di dalam model. Sehingga kalau dituliskan dalam penotasian penguraian dari struktur Y aksen Y yang tadinya ini hanya merupakan diuraikan menjadi JK reg dan JK residual. Nah, sekarang JK reg itu diuraikan menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama ini adalah jumlah kuadrat regresi dari model tereduksi ditambah dengan ini adalah tambahan dari gamma 1 plus residual. Nah, sehingga
Ini bisa dituliskan dalam notasi R sebagai berikut. R gamma 2 ini adalah jumlah kuadrat regresi dari model reduksi. R gamma 1 setelah gamma 2 ini sering disebutnya sebagai keragaman dari hipotesis ditambah dengan jumlah kuadrat residual. Nah, dengan modifikasi sedikit itu bisa dituliskan seperti ini. Artinya semua sisi dibagi dengan keragaman sigma kuadrat, maka ini diperoleh seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita ke pengujian apakah gamma 1 atau kovarit yang berpadanan dengan parameter gamma 1 berpengaruh signifikan atau tidak, ini ada beberapa lemma yang perlu kita pahami. Yang pertama, rank dari X2 aksen, X2 inverse dikalikan X2 aksen. Ini tadi merupakan matrik kuadratik dari jumlah kuadrat regresi model tereduksi. Nah, ini adalah ranknya P min R. Sedangkan X dikalikan X aksen X inverse dikalikan X aksen dikurangi dengan X2 kali X2 aksen X2 inverse dikalikan X2 aksen. Ini ranknya P, sedangkan ini ranknya P min R, maka rank dari ini itu adalah R. Nah, ini dikatakan merupakan matrik yang idempoten. Nah, silakan sebagai latihan Anda bisa tunjukkan apakah matrik A ini idempoten atau tidak. Nah, ranknya ini R, kemudian rank dari matrik ini sudah ditunjukkan sebelumnya. Ini ranknya N, kemudian ini ranknya P, maka rank dari ini adalah N min P. Nah, kemudian terkait dengan teorema di dalam bentuk kuadratik, ini bila Z ini adalah mengikuti distribusi normal dengan pusatnya mu dan ragamnya I, matrik identitas. Setiap Z itu variannya adalah 1, maka Z aksen Z ini bisa ditulis juga dalam bentuk sum dari beberapa bentuk kuadratik. Nah, kalau antar bentuk kuadratik ini saling bebas satu sama lain, maka sebaran dari Y aksen AY itu akan mengikuti distribusi G-square dengan karakteristik seperti ini, dimana RI-nya itulah rank dari matrik kuadratik dari bentuk kuadratik yang ke I, sedangkan lambda I ini adalah parameter ketasentralan dari bentuk kuadratik yang ke I. Yang sebelumnya ini, maka ini bisa diurai, berarti Y aksen Y per sigma kuadrat ini bisa diurai menjadi R kali gamma 2, berarti adalah jumlah kuadrat regresi berdasarkan partisi parameter gamma 2 per sigma kuadrat ditambah dengan jumlah kuadrat regresi gamma 1 setelah gamma 2 ada dalam model ditambah dengan
ini. Sehingga kalau ini saling bebas satu sama lain, nah maka berdasarkan teorema Fisher tadi, bahwa ini akan menyebar C square, ini akan menyebar C square, ini juga akan menyebar C square. Nah, dengan demikian berarti khusus untuk R gamma 1 per gamma 2 ini juga udah pasti mengikuti distribusi C square. Nah, dengan derajat bebas R dan parameter ketak sentralannya lambda, di mana parameter ketak sentralannya itu sama dengan ini. Nah, kemudian bila gamma 1 sama dengan 0, berarti kalau gamma 1 ini benar sama dengan 0, maka rasio dari ini itu akan sama dengan akan mengikuti distribusi F. Nah, tentunya ini bisa kita uraikan kembali seperti pada slide sebelumnya, pada saat kita menunjukkan bahwa untuk untuk menguji beta sama dengan 0, itu tadi sudah dijabarkan secara detail di depan. Nah, dengan cara yang sama maka ini kita juga bisa tunjukkan bahwa ini akan mengikuti distribusi F juga. Nah, kemudian kalau seluruh tahapan tadi itu disusun dalam bentuk tabel ANOVA untuk menguji hipotesis subvektor dari betanya, maka bisa disusun seperti ini. Nah, sehingga untuk menguji apakah gamma 1 ini berpengaruh terhadap Y atau tidak, itu kita bisa menggunakan uji F dengan aturan main yang tentunya sama seperti ANOVA sebelumnya. Berarti kita berharap ini nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada alfa tertentu. Nah, untuk kasus khusus, kalau kita ingin mengetahui apakah variabel covariate itu berpengaruh atau tidak. Nah, tentunya di sini covariate yang dimaksudkan itu adalah X1, X2 sampai XK tanpa X0 di dalamnya. Kenapa X0 kadang-kadang dipisahkan dari struktur covariate? Karena X0 itu unsurnya konstanta, yaitu 1, 1, 1, 1 semua. Nah, untuk menguji itu tentunya berarti dengan aturan main seperti yang sudah kita uraikan pada slide sebelumnya, maka dalam konteks partisi gamma satunya itu adalah unsur-unsurnya beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai beta K. Sedangkan gamma 2-nya itu adalah beta 0-nya. Nah, sehingga dalam konteks ini gamma 2-nya itu kita ambilannya beta 0 saja, berarti X partisi matrik X khususnya untuk X2 itu unsurnya adalah 1, 1, 1, 1. Sehingga model tereduksinya itu adalah Y sama dengan beta 0 plus epsilon. Y sama dengan beta 0 plus epsilon. Nah, dengan demikian berarti kalau kita berhadapan dengan model Y sama dengan beta 0 plus epsilon, maka jumlah kuadrat regresinya bisa dihitung dengan menggunakan formula yang sudah dijabarkan sebelumnya. Ini. Nah, karena ini unsur-unsurnya adalah vektor satuan, berarti ini kalau dioperasikan itu akan sama dengan sum square dari Y per N.
Berarti tinggal dikuadratkan saja jumlah dari vektor Y yang sebelumnya. Berarti ini tetap, yang ini juga tetap. Nah, hanya ini dikoreksi dengan menggunakan ini. Berarti ini akan hilang di sebelah sini, dia pindah menjadi ke sini. Meningkatkan pemahaman Anda bisa baca pada slide contoh dari dua kasus yang sudah kita bahas di ini. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait dengan pengujian hipotesis. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Terima kasih.